Tim SAR gabungan kini berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi difokuskan untuk mencari korban yang masih hidup. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Yusuf yang sempat terjebak reruntuhan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kamal keluar. Duduk. Tandu. Tidur di tandu. Kaki. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Korban lain yakni Haikal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan bangunan. Saat ini Haikal tengah menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Sementara itu, Basarnas menyatakan proses evakuasi menghadapi kendala besar, terutama pada korban yang terhimpit reruntuhan beton berat. Hasil analisis Basarnas terkait ambruknya bangunan pondok pesantren dipicu kegagalan struktur bangunan. Bahwasanya konstruksi bangunan yang utamanya dari 4 lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model. Nah, dari pancake model ini kalau kita lihat gravity of center-nya itu ada di posisi sepertiga posisi ke arah kiri. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, Pak ya. Kemudian dari posisi trap yang ada di bawah ini ada perbedaan ketinggian antara level di bangunan bagian dasar. Sehingga pada saat posisi gravity of center yang ada di posisi tengah ini menutup akses, maka akses di sebelah tertutup sama sekali karena sudah sama-sama flat dengan lantai dasar. Saat ini fokus utama tim SAR adalah memaksimalkan fase Golden Triangle 72 jam pasca kejadian untuk menyelamatkan korban yang terdeteksi masih hidup. Jalur sempit di sela-sela reruntuhan dimanfaatkan agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya untuk menyelamatkan korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Selasa malam, tim berhasil menyelamatkan korban yang terjebak di reruntuhan. Ya, kalau kita simak bersama pemirsa, beberapa hari terakhir memang beberapa momen evakuasi korban yang terjebak reruntuhan sempat terekam oleh kamera. Seperti yang saat ini pun Anda lihat di layar kaca. Petugas mengevakuasi korban dalam kondisi sulit tentunya dan bahkan keterbatasan yang cukup maksimal. Akses yang sempit karena puing reruntuhan menjadi kendala dalam proses penyelamatan. Belum lagi struktur bangunan yang memang rapuh dan juga dikhawatirkan dapat terjadi reruntuhan susulan. Upaya evakuasi dilakukan secara manual, bahkan dengan menggali celah dan lubang dan menyalurkan bantuan makanan dan minuman bagi para penyintas. Salah satu korban berhasil dievakuasi petugas dan di tengah sulitnya proses evakuasi. Ya, ini artinya sudah masuki hari keempat ya, dan juga masih ada sejumlah santri yang berada di bawah reruntuhan. Tentu tim evakuasi sudah berusaha betul untuk kemudian
dapat mengevakuasi. Harus hati-hati karena jika menggunakan alat berat tapi masih ada korban selamat di sana, ini sangat membahayakan korban yang selamat ya. Iya, kita coba akan lihat bagaimanakah proses evakuasi pagi hari ini. Sudah ada rekan kami langsung dari TKP, ada Farah Manhila di sana. Farah, Anda bisa ceritakan dan juga gambarkan bagaimana kondisi proses evakuasi pagi hari ini di sana, Farah? Iya, pagi hari ini pemirsa memang proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan. Jika tadi pagi sekitar pukul 5 pagi saya bisa melihat ada sebanyak 3 alat berat atau mobil kren yang berada di depan gang. Namun tadi beberapa waktu lalu ini satu alat berat ini sudah berhasil masuk ke area TKP Pondok Pesantren. Artinya memang rencana untuk menggunakan alat berat dalam proses evakuasi atau pencarian ini juga semakin kuat untuk dilakukan pada hari ini. Namun untuk memastikan bagaimana kira-kira sebenarnya rencana pencarian dan juga evaluasi korban pada hari ini, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit, yang sekaligus menjadi OSC pada pencarian korban reruntuhan dari Pondok Pesantren. Selamat pagi Pak Nanang. Ya, selamat pagi Mbak ya. Pak Nanang, sebelum kita berbicara soal upaya pencarian, mungkin boleh diupdate terlebih dahulu berapa jumlah korban yang berhasil terevakuasi, kondisinya seperti apa, serta berapa jumlah korban yang belum dievakuasi dan masih dalam proses pencarian. Ya, untuk korban secara keseluruhan, yang hari kemarin kita evakuasi ada 7 ya, ada 7 sehingga kemudian total korban yang terevakuasi ada 18 dengan hari-hari sebelumnya. 18 ini dengan kondisi 5 meninggal dan yang 12 ya. 12 itu 13 dalam kondisi selamat. Kalau total jumlah yang baik itu dievakuasi tim SAR dan juga terevakuasi secara mandiri serta yang belum ditemukan berapa Pak? Ya, untuk dari info awal bahwa yang evakuasi mandiri ada 91 orang, sementara untuk dinamika perubahan dari beberapa informasi terkait dengan yang dalam pencarian, memang sampai dengan saat ini kami masih belum bisa menentukan karena masih banyaknya kemudian laporan-laporan dari keluarga yang kemudian anaknya ternyata tidak ikut ataupun tidak berada di masjid tersebut. Jadi kemudian datang dan melaporkan kalau memang kondisi selamat seperti itu. Jadi masih dinamis ya untuk masalah data yang belum dievakuasi atau masih ada berapa yang ada di lokasi kejadian atau yang ikut tertimbun di reruntuhan. Baik, kemudian kita akan membahas berkaitan dengan perencanaan pencarian hari ini seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan dengan kemarin, mengingat semalam juga telah melakukan asesmen lanjutan ya Pak ya? Iya, kemarin setelah kita mengevakuasi yang terakhir hari kemarin atas nama maksudnya adalah pada evakuasi yang terakhir itu kemudian dari memang yang kami targetkan, karena saat itu kami menargetkan ada 6 yang kondisi masih respon ya. Setelah kemudian itu terevakuasi semua, tentunya tadi malam kami melaksanakan asesmen kembali untuk mengecek ulang apakah masih ada tanda-tanda yang masih bisa merespon ya dari korban-korban yang ada. Kami menggunakan beberapa peralatan untuk mendeteksi suara dan juga secara verbal memanggil ataupun memberikan pertanyaan ataupun sesuatu yang bisa mereka respon sehingga kita bisa mengetahui apakah ada yang masih bisa merespon atau tanda-tanda kehidupan ataupun menggunakan juga peralatan-peralatan lainnya yang intinya seperti live detector seperti itu. Hasilnya apa Pak? Ya, untuk 2 kali kami melaksanakan itu, sekali kemudian kami ulang lagi dan hasilnya memang masih sampai dengan saat yang kedua itu bahwa tidak ada tanda-tanda mereka merespon itu.
Tidak ada. Baik, hasil asesmen semalam artinya belum ada respons begitu ya sampai hari ini dari korban reruntuhan. Artinya akan ada perubahan rencana dengan menggunakan alat berat hari ini, Pak. Informasinya apakah betul? Ya, kemudian tadi malam juga kami merapatkan dengan stakeholder terkait ya yang ikut dalam proses pencarian, bahwa kemudian nanti di hari ini nanti juga akan kita konfirmasi kembali kepada stakeholder yang ada untuk menindaklanjuti terkait dengan asesmen tersebut. Apakah tetap menggunakan cara tanpa alat berat atau menggunakan alat berat. Karena nanti dari hasil itu juga akan kami konfirmasi ke keluarga korban juga. Bahwa kami sampaikan bahwa kondisinya seperti ini, kemudian proses selanjutnya adalah menggunakan alat berat seperti itu. Nanti di forum dengan keluarga korban akan seperti apa? Apa kemudian faktor-faktor yang pada akhirnya membuat tim SAR gabungan memutuskan untuk menggunakan alat berat dibandingkan dengan pencarian manual? Sebenarnya mana yang lebih optimal dengan resiko-risiko yang minim, Pak? Ya, sebenarnya keputusan untuk menggunakan alat berat belum ya, karena saat ini memang rapat dengan stakeholder terkait dalam pencarian ini masih belum dilaksanakan. Kami akan laksanakan nanti jam 10 ya. Artinya disitulah penentuannya. Penentuannya akan dideklar menggunakan alat berat seperti itu. Kalau sekarang kan saya belum bisa menyampaikan apakah secara pasti menggunakan alat berat atau tidak. Ya tentunya kenapa kemudian kita berpikir untuk beralih ke alat berat, karena memang tadi tidak ada respon dari korban yang ada. Pertama adalah itu, dengan tidak ada respon dari mereka, tentunya kami akan kesulitan mencari posisi korban berada di mana. Sementara untuk mengakses satu titik saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama jika tidak menggunakan alat berat seperti itu. Baik, kemudian berkaitan dengan hasil informasi dari saksi yang kemudian berhasil terevakuasi, Pak, bagaimana gambaran situasi di bawah reruntuhan itu yang mungkin bisa diterima oleh tim SAR gabungan, serta bagaimana mungkin gambaran dari masing-masing site, mengingat ini ada 3 area ya Pak ya yang akan dilakukan pencarian oleh tim SAR. Iya, untuk lokasi ataupun tempat kejadian ini sendiri sebenarnya kan hanya dalam satu ruangan musola ya, satu ruangan musola. Artinya semua korban memang lokasi ada di situ, udah pasti ada di situ. Cuma memang mereka itu terpisah-pisah atau tersekat pada saat bangunan itu runtuh. Sehingga posisi dari korban yang satu dengan korban yang lainnya meskipun berdekatan, tapi mereka tersekat oleh betonan-betonan yang kolom yang cukup besar. Jadi mereka tidak, kalaupun mereka bisa berkomunikasi, ya berkomunikasi dengan artinya tanpa mereka melihat gitu, tanpa visual, hanya berkomunikasi kalau di sebelahnya ada, sebelahnya ada, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Nanang Sigit atas informasinya berkaitan dengan update bagaimana upaya tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi pada hari ini. Pemirsa, memang sampai sekarang masih belum ada keputusan pasti kira-kira kapan alat berat akan diterjunkan untuk melakukan proses penyelamatan. Kita semua masih menunggu upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Pak Rahman Hilal. Nanti kami akan update bagaimana kondisi terkini juga. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di rumah sakit. Ada rekan kami, ada Kontri Humaydi yang memberikan laporan langsung di sana. Selamat pagi, Humaydi. Bagaimana kondisi para korban yang dirawat di sana? Ya, Reza, dapat saya laporkan saat ini saya berada di depan rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo, di mana tadi kemarin ada 2 jenazah yang masuk di rumah sakit dan sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dapat saya laporkan juga di mana kondisi pasien saat ini hingga awal masuknya pasien sampai hingga hari ini, dari total 50, ini tinggal 3 orang yang masih dirawat di rumah sakit ini. Dan dapat saya laporkan juga
tim DVI Polda Jatim tadi malam sudah menyerahkan jenazah kepada keluarga korban atas nama Raffi Catur Oktavia Pamungkas 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Dan satu lagi, setelah Raffi diserahkan kepada keluarga korban, jenazah yang kedua, Muhammad Agus Ubaidillah, 14 tahun, Jalan Gersikan, Gadukan, Moro Kerembangan, Surabaya, sudah diserahkan kepada keluarga. Begitu. Baik, Humaydi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah proses identifikasi dari jenazah ini berjalan dengan lancar dan apakah keluarga dari korban juga masih berdatangan ke sana? Ya, dari pantauan saya, keluarga yang menunggu kedatangan jenazah belum ada, Reza. Dan dapat saya laporkan juga saat identifikasi, tim DVI Polda Jatim tidak merasa kesulitan dalam identifikasi. Mereka menggunakan sidik jari dan beberapa wajah yang dicocokkan kepada pihak keluarga. Begitu. Oke, dan bagaimana dengan para santri yang kemudian masih dirawat saat ini di Rumah Sakit Siti Hajar? Berapa jumlahnya? Ya, santri yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini dari total 50 orang, ini hanya ada 3 orang yang masih menjalani perawatan. Mereka kondisinya mengalami patah tulang. Begitu, Bro. Oke. Masih dalam kondisi sadar? Masih dalam kondisi sadar dan sehat. Begitu. Baik, Humaydi, bagaimana dengan korban-korban luka ringan? Apa saja yang mereka alami? Kalau tadi Anda katakan korban yang dirawat adalah mengalami patah pada bagian tulang, tapi bagaimana dengan korban luka ringan begitu? Ya, dapat saya laporkan juga dari 50 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar ini, kebanyakan mereka yang sudah pulang itu mengalami luka-luka memar dan lecet, gitu. Namun ada yang kondisinya cukup mengalami kondisinya agak serius, yaitu mengalami patah tulang. Gitu. Oke. Ya, dan saat ini masih ada 3 santri yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ya. Kami akan update kembali informasi kepada Anda nanti. Humaydi, terima kasih atas laporan Anda. Dan tadi sebelumnya ada Farah Makhila langsung dari TKP ya mengenai proses evakuasi. Iya, salah satu hal yang menjadi pembahasan di sini adalah mengenai kesalahan konstruksi dari bangunan. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa ada kemungkinan kesalahan konstruksi bangunan, begitu ya. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio bersama kami ada Bapak Josia Irwan, ahli konstruksi dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Josia. Ya, terima kasih banyak waktunya. Nanti kami ingin tahu detail ya bagaimana kemudian kesalahan konstruksi yang dimaksud dalam pembangunan Ponpes Al Husni ini. Tapi kami juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Abdul Hawidi, ayah dari korban Haikal, yang mungkin pemirsa juga sempat ingat video yang beredar bagaimana tim rescue sempat berbincang kan bersama dengan beberapa santri. Salah satunya adalah Haikal pada saat mengecek kondisi santri di bawah reruntuhan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul sudah bersedia kemudian tergabung dalam diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Abdul, kami tentu turut prihatin dengan kondisi anak Anda Pak Abdul. Terima kasih banyak sudah berkenan. Boleh diceritakan kondisi Haikal saat ini seperti apa Pak Abdul? Sekarang masih di ICU, Bu. Karena masih trauma itu kondisi. Masih di ICU dan kondisinya trauma. Pak Abdul, kami melihat video yang beredar juga di sosial media yang menunjukkan hasil X-ray atau foto ronsen
Eh, apakah memang dari pihak keluarga sudah mengetahui apa saja luka yang dialami oleh anak Anda? Kalau masalah dari itu TikTok saya, media sosial pertama nggak tahu Pak. Karena waktu itu saya harus bingung cari anak saya. Kan masih belum ketemu waktu itu. Teman-teman banyak yang tahu kok itu kabarnya dari mana gitu saya Pak. Akhirnya dia teman-teman ngasih tahu kalau itu dari TikTok gitu. Akhirnya saya lihat. Baik, Pak Abdul. Kondisi sekarang. Ya, Halo? ya baik Pak Abdul, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Abdul. Izin rekan kami, tim kami kemudian akan memperbaiki komunikasi dengan Anda ya Pak Abdul ya. Dan kami nanti akan kembali berbincang kembali. Terima kasih Pak Abdul. Pak Josia, kita sudah lihat dan juga kita dengar informasi dari pihak BPBD termasuk di sana bahwa nampaknya betul ada kesalahan konstruksi di sana. Kalau Anda melihat dari struktur bangunan yang kemudian sempat mengalami ambruk begitu ya dan juga roboh, Anda melihatnya ini kesalahannya ada di mana dari segi konstruksi? Iya, saya setuju tadi bahwa ada kesalahan konstruksi. Dan saya pikir juga saya melihat adanya human error atau kesalahan manusia. Jadi jangan dibawa, dialihkan, wah ini sudah takdir dan lain sebagainya. Ya. Artinya ini harus ada yang bertanggung jawab. Dan saya setuju kalau dibilang kegagalan konstruksi, dan saya melihat juga ada kegagalan human error karena dari Bapak Bupatinya atau mengatakan izinnya nggak ada katakan. Nah, izin ini pun tapi memang ditujukan kenapa kita harus minta izin, harus ada pihak yang memeriksa. Artinya ketika dilakukan pembangunan baik untuk rumah tinggal, apalagi ini untuk fasilitas umum. Jadi kalau sekolah, rumah ibadah itu punya faktor keutamaan yang tinggi, paling tinggi. Itu harus dibangun 1,5 kali lebih kuat dibangun yang lainnya. Kenapa? Karena kalau katakan misalnya terjadi gempa, orang bisa mengungsi ke sekolah katakan. Jadi nggak bisa main-main. Ya, sudah ada aturannya itu ya? Sudah ada aturannya. Nah itu. Nah kalau saya pikir, saya lihat juga ada keterangan dari ahli konstruksi Dr. Muji dari ITS bahwa ini dibangun secara bertahap gitu ya. Ya. Kami tampilkan juga ini kan gambar yang sempat Anda berikan kepada kami di layar kaca. Ini apa artinya? Ini kita lihat bahwa di seluruh kompleks ini bangunannya ini dia tumbuh. Artinya awalnya katakan 2 lantai, kemudian dibangun jadi 3 lantai, kemudian ada tambahan lagi jadi 4 lantai. Nah kalau bangunan ini memang direncanakan demikian dari awal, itu fine, nggak masalah. Tapi kalau katakan awalnya hanya dibangun hanya 2 lantai, kemudian katakan dengan perkembangan yang ada terus ditambah jadi 3 lantai atau 4 lantai, nah ini yang bahaya. Sebenarnya bisa, asalkan perencanaannya ada begitu ya? Betul, asal dari awal memang sudah dibangun katakan untuk 4 lantai, sehingga pondasinya juga disiapkan dan kolom-kolom penyangganya, tiang-tiangnya ini juga memang dibuat untuk 4 lantai. Itu dia. Tapi kalau Anda melihat nih bagaimana kemudian kondisi konstruksi pada saat roboh saat ini begitu ambruk ya. Iya. Apa dugaan Anda? Ya, saya pikir memang kegagalan konstruksi kemungkinan sih kolomnya itu kapasitasnya terlampaui ya. Sehingga salah satu kolomnya itu dia kolaps hingga akhirnya menimbulkan efek domino ke kolom-kolom yang lainnya. Kalau kita lihat brek gitu langsung vertikal ya, nggak miring ke satu sisi gitu ya. Artinya kurang lebih kekuatannya sama nih kolom-kolom ini sehingga robohnya pun ya merata gitu loh. Oke, yang cukup menarik adalah sempat ada statement dari salah satu korban yang mengatakan sebenarnya sudah mendengar suara keretakan begitu. Nanti kita akan gali lebih dalam, tapi kita akan berbincang dengan Pak Abdul yang sudah bergabung kembali bersama kami. Pak Abdul, apakah komunikasi sudah berjalan dengan lancar dengan kami? Assalamualaikum Pak Abdul. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak. Baik, Pak Abdul, tadi terakhir kami menanyakan bagaimana kondisi dari anak Anda Haikal dan kami juga sudah melihat adanya video foto ronsen dari Haikal. Apa saja analisis dari pihak kedokteran yang sudah diberitahu kepada keluarga dan bisa Anda share kepada kami? Ya Pak, untuk kondisi Haikal sekarang normal semua Pak, cuma tinggal kakinya itu saja Pak yang bergerak karena kondisi 2 hari kakinya itu lekuk Pak, kayak bersujud itu Pak. Karena Haikalnya sendiri waktu peropohan itu posisinya sujud Pak.
Oke, mohon maaf Pak Abdul, artinya untuk saat ini kondisi Haikal memang sudah dalam kondisi sadar atau bagaimana Pak? Sekarang sudah sadar Bu, tapi masih kondisi trauma di ICU sekarang. Oke, sudah dapatkah berkomunikasi dengan keluarga dan apa yang kemudian diceritakan oleh Haikal kondisi, karena kita tahu betul kan Haikal paling tidak sudah berada 3 hari di bawah reruntuhan. Ya, kondisinya kalau cerita dari Haikalnya sendiri itu waktu roboh dia itu pingsan dulu, setelah pingsan katanya merasa tidur di kasur gitu Bu. Terus ada yang ngasih, anak kecil ada yang ngasih minum gitu, ditawari dikira adiknya gitu. Itu di nalar manusia sebenarnya. Nah itu kan waktu evakuasi Haikal tempat tidak ada itu. Pihak Basarnas, saya dari informasi dari Basarnas sudah Haikal tidak ada harapan kayak gitu, bingung Bu. Terus setelah diangkat ternyata dikasih oksigen, alhamdulillah Bu, saya bersyukur banget Bu. Masih ternyata Haikal masih ada Bu. Baik, Pak Abdul. Tadi Pak Abdul juga menjelaskan bahwa kondisi Haikal dalam keadaan trauma, dan kami juga yakin Anda sebagai orang tua merasakan trauma yang sama begitu. Tapi apakah pendampingan untuk trauma healing baik bagi Haikal dan juga Anda dengan keluarga, apakah juga akan dilakukan nantinya? Kalau ibunya nanti takutnya Haikal masih pendidikan hidupnya masih muda di sana, ya tak masalah, saya tidak akan akan menekan dianya sudah. Kalau mau mondok tidak apa-apa, mau mondok pindah terserah kita gitu. Apa kata anaknya dulu kita Pak. Yang penting anaknya sadar dulu, karena untuk dari pendidikan nanti saya bantu, untuk pendidikannya saya bantu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Abdul Hawi. Kami tentu harapkan kemudian kondisi Haikal bisa segera membaik dan kemudian rasa traumanya juga bisa berangsur-angsur pulih ya, sehingga bisa kemudian kembali beraktivitas semula. Dan kami juga doakan untuk rekan-rekan Haikal lainnya yang mungkin saat ini masih belum bisa dievakuasi, bisa kemudian segera dievakuasi dalam kondisi yang juga sehat seperti Haikal. Terima kasih banyak Pak Abdul Hawi atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Josia, tadi kami sempat menanyakan salah satu korban atau saksi di sana juga bercerita mengenai adanya suara getaran begitu ya, atau retakan yang mereka rasakan beberapa saat sebelum akhirnya bangunan runtuh begitu. Sebenarnya apakah ini bisa dianalisis dari situ? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Kami lanjutkan perbincangannya Pak Josia. Tadi saya juga sempat bertanya begitu ya. Keterangan dari saksi mengatakan sekitar 5 menit atau 10 menit sebelum runtuhnya bangunan, mereka mendengar ada suara-suara gemuruh begitu. Apakah sebenarnya ketika kesalahan konstruksi terjadi ini bisa dideteksi? Ya, memang kalau kesalahan atau kegagalan konstruksi itu seringkali memang ada tanda-tandanya. Seperti katakan tadi ada bunyi ketek gitu ya, retak gitu ya. Nah itu juga salah satu indikasinya tuh. Ya harusnya cepat keluar, tapi mungkin karena nggak tahu ya. Karena katanya di atas lagi ngebangun, mungkin aja dia pikir proses di atas gitu, suara di atas. Tapi sebetulnya itu ada tanda-tandanya. Katakanlah misalnya kalau pondasinya nggak kuat, pondasi sih tidak serta-merta langsung seketika ya. Biasanya ada penurunan. Kalau penurunan itu biasa akan timbul retak-retak. Jadi artinya kalau di bangunan kita ada retak-retak, kita juga harus perhatikan gitu loh. Ini tanda-tanda bukan gitu. Artinya kita harus ya menghubungi yang mengerti lah untuk hal ini gitu. Jadi ya memang pada umumnya ada tanda-tandanya dan itu seringkali tidak diketahui. Oke, kan kalau misalnya kita sering melihat begitu ya, ada roboh bangunan gitu kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang kemudian bentuknya seperti huruf V gitu kan, V-shape, kemudian ada yang ambles ke dalam. Tapi kalau ini kan seperti disampaikan katanya pancake model begitu ya. Jadi itu menumpuk gitu. Kalau Anda lihat sebenarnya kesalahan di mana? Apakah memang fondasinya ataukah struktur tiangnya atau seperti apa, Pak? Kalau saya lihat ini runtuhnya ini kalau akibat gempa katanya kan pancake-nya bisa numpuk ke samping kayak domino gitu. Kok ini relatif blek ke bawah gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih ini ya indikasi saya ini memang kolom penyangganya ini tidak kuat gitu loh. Dan tidak hanya satu saja. Kalau satu saja yang roboh sebelah sini aja. Ini merata gitu loh.
Jadi memang kapasitasnya kemungkinan kalau ada yang mengatakan awalnya dibangun hanya 2 lantai, ya memang kapasitasnya kemungkinan hanya untuk 2 lantai. Kemudian ketika ditambah jadi 3 atau jadi 4, ya dia tidak kuat lah. Kolom gitu. itu nggak kuat gitu ya? Kolom pun nggak kuat gitu. Kalau kolomnya masih kuat, pondasinya aja yang tidak kuat, mungkin dia akan miring. Miring pertama, miring ke satu sisi katakanlah misalnya. Tapi ini langsung tiba-tiba gitu dan saya pikir ya memang kolomnya ini sangat besar gitu loh bebannya, melebihi kapasitas. Oke, kita harapkan kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Tapi ketika bangunan sudah dibangun nih Pak, dengan kondisi seperti tadi, tidak ada rencana untuk nambah tinggi, nambah lantai segala macam. Tapi sekarang sudah jadi, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya kejadian gini nggak terulang? Nah, saya pikir pemerintah kan sudah ada mengeluarkan peraturan ya, katakan untuk PBG, persetujuan bangunan gedung, ya untuk yang bangunan baru ya, itu harus mengajukan dulu nih, minta persetujuan gitu loh. Nah, itu ada hitungannya. Kemudian kalau bangunan existing itu sebetulnya juga ada yang namanya sertifikat layak fungsi. Jadi tiap 5 tahun itu diperbaharui. Nah, jadi katakanlah misalnya kalau ada penambahan bangunan, nah itu dia harus mengajukan SLF katakan ya. Nah, itu harusnya ketahuan tuh kalau ini dilaksanakan. Jadi artinya sebetulnya pemerintah sudah membuat rambu-rambunya, tapi seringkali ini yang diabaikan. Itu dia ya, termasuk kan seperti yang sempat Anda kirimkan gambar kepada kami yang di layar kaca saat ini kan ya Pak. Memang nampak dari tahun 2002 ya, hingga tahun 2015, apa yang terjadi Pak? Ya, kalau kita lihat itu pertama ada penambahan katakan di sisi utara ya. Tadinya hanya 1 lantai, kemudian jadi bertingkat. Kemudian ada sempat terhenti di tahun berapa 2017, tapi kemudian dibangun lagi gitu ya. Begitu juga yang bangunan depan ya, yang bangunan depan yang sisi kiri bawah itu juga ada penambahan juga 1 lantai. Sehingga saya pikir ini pemerintah harus segera melakukan investigasi terhadap bangunan yang ada, yang artinya tidak roboh gitu ya. Tapi rawan di sana. Tapi rawan, karena proses pembangunannya sama gitu. Jadi artinya lebih baik kita mencegah. Artinya seluruh bangunan ini harus diaudit oleh instansi ya, mungkin yang pemerintah dalam ini PUPR ya, untuk melihat ya Cipta Karya untuk turun ke sana untuk melihat kelayakan dari bangunannya ini. Karena ini kan fasilitas umum, apalagi ini sekolah ya, mereka menuntut ilmu gitu. Ya, termasuk juga banyak yang mempertanyakan Pak, kita kemudian bergeser kepada proses evakuasi saat ini yang berlangsung. Memang angkanya belum bisa dipastikan, tapi bisa dipastikan ada puluhan santri yang masih tertimbun reruntuhan saat ini. Dan proses evakuasi kan dilakukan secara manual ya, karena memang itu yang dipilih oleh tim rescue, mengingat bangunan ini posisinya nampak menumpuk seperti itu dan masih banyak santri di bawahnya. Ada yang mempertanyakan, mengapa kemudian tidak segera menggunakan alat berat atau alat apa yang kemudian bisa membantu proses evakuasi bisa lebih cepat? Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Iya, artinya proses keruntuhan ini kan kita tidak tahu ya, artinya dia akan mengarah kemana. Dan kalau katakanlah misalnya saat ini dia sudah nggak roboh lagi, artinya ini dia bukan berada dalam kestabilan yang full gitu ya, tapi artinya seperti telur di ujung tanduk lah gitu loh. Begitu kita ganggu, katakan ada alat berat yang mengangkat satu bagian, bisa-bisa bagian yang tadinya ada celah, katakannya di tempat para korban itu, bisa-bisa malah tertimpah gitu loh. Dan lebih bahaya hasilnya. Dan lebih bahaya hasilnya. Artinya enggak, ini ratusan ton loh. Jadi kita nggak bisa angkat langsung pakai helikopter gitu, nggak mungkin. Jadi memang proses evakuasi secara manual saat ini yang kemudian berlangsung itu sudah pilihan. Menurut saya sudah tepat. Menurut saya sudah tepat, karena ya kita mau menyelamatkan yang korban-korban yang masih ada gitu loh. Oke, baik Pak Josia, selain ini juga ada informasi yang beredar di media sosial bagaimana santri-santri membantu proses pembangunan gedung begitu. Mungkin bukan di Ponpes ini tapi di lokasi lainnya. Sebenarnya apakah orang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam pembangunan sendiri bisa melakukan proses bantu seperti itu? Iya, pasti bantunya juga tertentu ya, karena misalnya bantu nuang ngecor gitu ya. Ngaduk semen gitu. Ngaduk semen sebetulnya nggak bisa juga dilakukan oleh orang awam. Iya, karena kan ada perbandingannya gitu loh. Dia mana tahu udah rata atau belumnya kan. Nah, kalau katakan membantu hanya menuang-nuang saja, ngoper-ngoper ember, itu fine, nggak masalah. Tapi tetap harus ada orang, harus ada mandornya yang bertanggung jawab. Sehingga katakanlah misalnya kalau ada yang melakukan kesalahan apa? Katakan, oh ini terlalu kental dia tambah air, katakan. Nah itu nggak boleh, katakan misalnya. Itu berpengaruh sama kekuatan dari beton. Pasti akan berpengaruh. Kemudian juga kalau ngecor, untuk memadatkannya itu perlu pengalaman juga gitu loh.
Oke, karena kan banyak tuh ya kita lihat di beberapa pondok pesantren kan biasanya para santri membantu proses pembangunan seperti itu kan Pak. Ya boleh saja selama ada yang mengawasi sehingga kualitas bangunannya itu tetap gitu loh. Oke. Tapi ya tertentu ya, cuman ngoper-ngoper katakanlah gitu. Membantu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, tetap diawasi. Sekaligus juga sertifikatnya diurus begitu ya, izin mendirikan bangunan. Betul. Tadi kelayakan gedung yang harus perbaharui setiap 5 tahun tadi begitu ya Pak? Betul. Termasuk juga pihak kontraktor kalau dalam hal ini. Betul. Jadi kalau menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi itu kan ada ownernya, ada kontraktornya, ya pelaksana ya ada pengawas katakan. Seringkali pengawas nggak ada. Ini semua juga bertanggung jawab gitu dan perencana. Harus ada perencanaannya. Seringkali nggak ada perencana. Itu dia kata kunci di sana. Perencanaannya penting supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Itu dia yang kita terima kasih Pak Josia atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi ada video orientasi pengenalan salah satu anggota baru di komunitas pecinta alam di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang viral di media sosial karena menggunakan kekerasan. Kami hadirkan informasi selengkapnya.